Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam pembacaan serial kisah para sufi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi singkat seorang sufi bernama Syekh Sari As-Sakoti. Semoga pembacaan kisah sufi ini bermanfaat untuk kita semua, juga menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan berbagai macam keberkahan. Amin ya mujibas sailin. Syekh Sari As-Sakoti. Beliau adalah Sari bin Mughlis As-Sakoti. Di samping sebagai paman, beliau juga merupakan guru rohani bagi Syekh Junaid Al-Baghdadi, juga bagi kebanyakan orang Baghdad. Beliau segenerasi dengan Syekh Al-Harith Al-Muhasibi dan Syekh Bishr Al-Hafi. Beliau adalah murid dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Beliau wafat pada suatu pagi di hari Selasa, tanggal 3 Ramadan tahun 253 Hijriah. Tentang kualitas spiritualnya yang begitu tangguh dan anggun, salah seorang murid yang sekaligus ponakannya, Syekh Junaid Al-Baghdadi, memberikan kesaksian, "Aku tidak melihat siapapun yang lebih tekun beribadah dibandingkan dengan Syekh Sari As-Sakoti. Selama 70 tahun beliau tidak pernah berbaring kecuali ketika menjelang wafatnya." Kesaksian Syekh Junaid Al-Baghdadi tentang keunggulan spiritualitas beliau tentu saja merupakan kesaksian yang sangat kredibel. Tidak mungkin bercampur dengan kebohongan atau pengkultusan yang berlebihan. Apa yang diungkapkannya pastilah merupakan salinan langsung dari realitas yang disaksikannya. Di dalam kesaksian itu, betapa sangat nyata kesungguhan dan totalitas beliau di dalam memfokuskan diri terhadap Allah Ta'ala. Bayangkan, selama 70 tahun, dalam durasi waktu yang betul-betul tidak sebentar itu, beliau senantiasa berada di dalam sebuah kondisi rohani yang sangat prima, sehingga apa yang lazim dilakukan banyak orang, yaitu berbaring, ditinggalkannya demi menuntaskan tawajuh yang selalu berkobar kepada hadiratnya. Kenapa beliau memiliki energi spiritual yang lebih dibandingkan dengan para sufi yang sezaman dengannya? Itu tak lain karena beliau memiliki kobaran api cinta yang dahsyat terhadap Tuhannya. Cinta ilahiyat telah memberinya energi yang tidak kepalang tanggung, dan semakin tinggi kualitas cinta itu, maka akan semakin tinggi pula volume energi rohani tersebut. Bagi kebanyakan kita, tentu terlampau berat model praktik ibadah yang ditekuni oleh beliau. Bahkan mungkin bisa dibilang mustahil untuk kita terapkan. Tapi pasti tidak berat untuk beliau. Bahkan mungkin malah sangat digandrungi dan dinikmati, walaupun kelihatannya secara lahiriah sungguh sangat berat. Di hadapan seorang sufi seperti beliau, kebahagiaan dan kesedihan secara lahiriah
pasti sudah lama terhempas, sebab beliau sudah bermukim secara kukuh di kedalaman samudra ketauhidan, di mana Allah Ta'ala menjadi satu-satunya orientasi dan segala yang lain dipandang hanya sebagai himpunan ketiadaan. Pernah pada suatu hari Syekh Junaid Al-Baghdadi datang ke rumah beliau. Pada saat itu beliau sedang menyapu rumahnya sembari bersenandung. La fin nahari wa la fil laili li farahun, fala ubali adala al-lailu am qasara. Baik di waktu siang maupun di malam hari, aku senantiasa berbahagia. Maka aku tidak peduli apakah malam akan membentang panjang atau tidak. Bagi seorang sufi besar seperti beliau, pergantian sekaligus perjalanan waktu sama sekali tidak memberikan ekses apapun, karena sudah jelas bahwa beliau tertanam kukuh di Allah sekaligus menjulang tinggi di hadiratnya pula. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.